dengan prinsip saling menguntungkan dan adil. Manfaatnya yang pertama, meningkatkan dan memperkuat kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi negara-negara lain. Yang kedua, meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan sistem perdagangan yang transparan dan memudahkan investasi. Yang ketiga, meningkatkan eksplorasi bidang kerjasama baru dan mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota. Yang keempat, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih aktif antara negara-negara anggota dan mengurangi kesenjangan. Negatif. Dampak positif dari kerjasama ekonomi internasional adalah mendapatkan bantuan dari luar, memproduksi barang yang tidak diproduksi dalam negeri, memperluas lapangan pekerjaan. Dampak negatif dari kerjasama ekonomi internasional adalah tergantungan terhadap bantuan dari luar, perusahaan dalam negeri mengalami kemunduran, dan juga produk dalam negeri dikuasai oleh orang asing. Hubungan multilateral adalah jenis hubungan internasional yang melibatkan banyak negara di dalamnya, contoh OPEC, PBB, WTO, dan lainnya, dan lain sebagainya. Unit Nation UN atau Persatuan Bangsa-Bangsa, World Trade Center Organization WTO, International Monetary Fund IMF. 4. Bentuk-bentuk kerjasama. Yang pertama adalah hubungan militeria, yakni hubungan internasional yang hanya melibatkan dua negara di dalamnya. Sebagai contoh, kerjasama Indonesia dan Malaysia, perjanjian Indonesia dengan Amerika Serikat, dan lain sebagainya. 2. Regional adalah hubungan internasional yang melibatkan sejumlah negara yang terletak geografisnya berdekatan atau ada dalam kawasan regional yang sama. Contoh, kerjasama regional Association of South Asian Nation, ASEAN, Asia Pasifik Ekonomi Cooperation, APEC, European Union, EU atau Uni Eropa. Lembaga Kerjasama Perdagangan Internasional PBB. PBB merupakan bentuk kerjasama internasional yang keanggotaannya terdiri dari hampir seluruh negara-negara yang ada di dunia. Dengan melalui kerjasama bilateral dan multilateral, PBB didirikan tanggal 24 Oktober 1945. ASEAN merupakan persatuan negara-negara Asia Tenggara, merupakan suatu kerjasama negara-negara untuk kestabilan politik, ekonomi, dan sosial budaya. ASEAN didirikan tanggal 8 Agustus 1967. OPEC didirikan pada 1960 dengan tujuan menghimpun negara-negara penghasil dan pengekspor minyak, menjaga kestabilan harga minyak, menghindarkan persaingan antar negara penghasil minyak, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan minyak di seluruh dunia. APEC merupakan organisasi perdagangan bebas ASEAN dengan maksud untuk mengantisipasi dalam menghadapi era perdagangan bebas dunia. APEC didirikan pada November 1989, merupakan gabungan negara-negara Pasifik atau Selatan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonomi negara anggotanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, APEC memiliki 3 program kegiatan utama, yaitu A. Program yang berkaitan dengan upaya liberalisasi perdagangan. B. Program yang memberikan perhatian terhadap upaya untuk melancarkan kegiatan perdagangan dan investasi. C. Program kerjasama pembangunan, diantaranya termasuk program bantuan teknik. Pada naungan PBB, 1. IMF adalah organisasi moneter internasional yang bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat, bertujuan untuk menangani masalah keuangan macam negara. Contohnya, setiap negara bisa melakukan perdagangan internasional,
ekonomi dan juga menekankan angka kemiskinan. FAO atau disebut FAO yaitu Organisasi Industri Pangan Pertanian yang bermarkas di Roma dan Italia, bertugas untuk menyelesaikan permasalahan industri pangan dan pertanian. Contohnya yaitu industri pangan bisa dijangkau oleh berbagai macam negara masyarakat lainnya. ILO adalah organisasi pemburu internasional yang bermarkas besar di Geneva, Swiss. Contohnya, para buruh bisa berkelompok dan mendapatkan haknya. UNIDO adalah organisasi perserikatan bangsa-bangsa yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan perindustrian dan eksklusif yang berkelanjutan. Contohnya, menangani berbagai masalah yang berhubungan dengan perindustrian yang mendesak di zaman ini dan mempercepat pertumbuhan perekonomian. WHO adalah organisasi